Perkenalkan, nama saya Anurin Rodatun Jannah dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Meta Industri Cikarang. Di video ini, saya ingin menyajikan kegiatan saya ketika penyuluhan obat bebas yang bijak kepada masyarakat di Perumahan Asri Pratama Cikarang. Ini ada juga yang minum air putih biasa, ada yang mual dan tidak. Ada yang minum air putih anget, ada dia nggak mual. Ada yang minum obat air putih anget. Saya mah air putih biasa, malah air putih anget mual. Ada yang kayak gitu. Betul sih, iya. Tergantung lagi ya, maksudnya tergantung masing-masing orang. Ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya sebenarnya nih kita nggak tahu tapi udah terlanjur diminum ternyata udah expired gitu, itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau cuman sekali, iya. Tapi kalau terus-terusan ya tetap aja pasti ada efeknya gitu. Terus ini satu lagi, kalau obat, misalnya obat anak yang kalau udah dibuka, betul. Ya berapa bulan misalnya udah, ntar dibalik lagi dia kayak nggak kurang efeknya tuh kurang. Iya betul. Karena obat kan untuk obat itu kan dia kalau misalnya masih baru itu kan berarti masih tersegel ya, jadinya kan dia nggak kena udara dari luar, betul kan. Nah akhirnya waktu diminum kenapa langsung mempan, maksudnya cocok nih, tapi ketika udah 1 minggu atau 1 bulan dibuka diminumin lagi udah nggak mempan lagi, itu karena udah terlalu sering dibuka tutup kena sering udara. Terus kan kita nggak pernah tahu ya kita misalnya ngasihnya di mana gitu, takutnya kena kayak bakteri atau kena apa, itu juga bisa gitu. Nanti berapa lama kan Kalau misalnya udah dibuka, sebenarnya kalau misalnya untuk sediaan kayak sirup atau tetes mata atau salep mata terus tetes telinga, itu kan dia harus sediaan steril ya. Itu dia rekomendasinya harusnya cuma 1 bulan aja. Soalnya tapi yang ditakutin setelah lebih dari 1 bulan itu biasanya efek obatnya udah turun, terus udah gitu yang ditakutin juga udah nggak steril. Nanti kalau misalnya dipakai lagi takutnya bukan yang ngobatin tapi malah memperparah gitu kan. Kadang ada ya yang misalnya nih udah beli insto terus udah 1 bulan tapi kita nggak tahu kalau itu ternyata udah lebih dari 1 bulan. Terus ketika sakit mata lagi, misalnya 2 bulan ke depan sakit mata, dipakai lagi, kok saya udah pakai insto tapi kok malah tambah sakit matanya gitu kan. Nah itu karena sebenarnya bukan salah dari instonya, tapi karena itu obatnya udah dibuka beberapa bulan, udah kena infeksi dari luar juga, kena bakteri, akhirnya ketika dipakai lagi jadi memperparah gitu. Ini kan kalau obat itu mah dibuka ya, ini mah obat racikan nih. Kalau racikan dia dilipat ya, otomatis nggak dibuka itu sama. Kalau misalnya obat racik kayak puyer itu dia maksimal cuma 1 minggu aja. Oh gitu, malah lebih pendek ini ya? Lebih pendek, soalnya karena kan dia udah dibuka, maksudnya udah kena. Kan kalau misalnya diracik itu kan dia pakai blender ya, di blender dulu kayak gitu, pokoknya udah banyak kontak-kontak kayak gitu. Kalau bisa mah tetap 1 minggu aja gitu. Tapi kecuali kalau misalnya kayak obat TBC kan kadang ada ya pasien bayi terus akhirnya dia naudzubilahnya kena TBC. Kalau obat TBC itu kan dia harus pengobatan terus-terusan selama misalnya 6 bulan terus-terusan, nggak boleh nyampe stop tuh. Kalau misalnya nyampe stop di tengah jalan, misalnya udah pengobatan 3 bulan dia lupa tuh minum sehari, diulang lagi dari awal lagi gitu. Nah itu dia biasanya emang dikasihnya punya untuk 2 minggu, jadi nanti 2 minggu sekali pasti orang tuanya harus ke puskesmas atau ke klinik. Iya betul, nebus obat lagi gitu, kayak gitu terus gitu. Tapi kalau bisa mah kalau obat buyar, kenapa kan dikasihnya juga kadang cuma sedikit ya, maksudnya cuma beberapa, maksudnya cuma buat 3 hari atau 4 hari paling lama gitu kan. Itu karena efektivitas obatnya yang ditakutin udah nggak bisa lagi gitu, maksudnya udah turun gitu. Karena anakku yang pertama itu kan dia punya kejang riwayat, jadi dia kalau panasin nggak jarang dikasih obat sirup, kasih dia racikan semua. Dikasihnya racikan semua, iya nggak apa-apa sih, boleh. Cuma kalau misal itu maksudnya racikan dari dokter gitu ya? Iya, dari bidan. Dari bidan gitu, nggak apa-apa sih, boleh. Ada pertanyaan lagi? Sudah.
Sekian penyuluhan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga mengganggu waktu luangnya ibu-ibu semua. Saya terima kasih banyak ibu-ibu sudah berkenan hadir di sini, sudah berkenan mendengarkan juga. Walaupun sebenarnya ini topik yang membosankan ya, karena setiap hari jadi pengen tahu. Tambah ilmu. iya betul. Pokoknya terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Semoga ibu-ibu semua diberikan kesehatan. Amin. Amin, amin ya Allah, amin Diberikan ya Allah. kesehatan. Terus karena sekarang udah tahu juga, lebih bijak aja dalam yang konsumsi obat ya gitu. Insya Allah, insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.